Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ketika di kampung, saya sering mendengar seseorang yang mengatakan saya mendapatkan tasbih spiritual ini dari ustadz. Apakah benar ustadz ini tugasnya yaitu memaharkan ageman? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam. Mengapa dalam hal ini saya ingin membahas mengenai fenomena dukun yang berkedok ustadz? Karena saya sendiri ketika saya berada di Kudus, saya ini berkumpul dengan habaib, masyayikh, asatid, dan orang-orang yang memahami mengenai hakikat keislaman berdasarkan kitab-kitab, berdasarkan pondok, berdasarkan keilmuan yang dipelajarinya. Makanya karena saya masih memiliki keimanan, masih memiliki keyakinan bahwasanya agama Islam merupakan agama yang sempurna yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka dari hal tersebut saya membahas akan hal ini. Karena yang pertama saya masih memiliki keimanan, jadi saya harus mengarahkan kira-kira yang salah ini yang mana, semacam itu. Agar tidak adanya fitnah berkenaan dengan masalah ustadz-ustadz yang ada di kampung, termasuk yang ada di majelis saya, tempat mengolah rasa, tempat untuk mengaji keilmuan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama perlu dipahami dahulu pengertian ustadz. Ustadz merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yang mana ustadz merupakan seorang pengajar, mengajari keilmuan. Karena ustadz ini berasal dari bahasa Arab, maka keilmuan-keilmuan yang diajarkan yaitu keilmuan Islami. Apakah tauhid, fikih, kemudian muamalah, akhlak, nahwu, shorof, kemudian tafsir, kemudian beberapa keilmuan lainnya, yang mana keilmuan ini disandarkan kepada keimanan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hal tersebut, ketika jenengan ini mendatangi ustadz, contohnya ustadz yang berada di daerah Kudus, contohnya jenengan ini mengadukan berkenaan dengan masalah jodoh, maka ketika jenengan mendatangi ustadz, maka jenengan akan diberikan muamalah ataupun sebuah amalan untuk mendapatkan jodoh bagaimana? Yang pertama dengan membaca Ya Latif sebanyak 10.000 kali, ataupun dengan membaca surah-surah yang ada di Al-Quran. Tujuannya untuk ngolah rasa, mengatur hati agar keimanannya ini bisa meningkat dengan lebih maksimal. Itu tugas dari seorang ustadz. Loh Kang, saya ini dibegali sebuah ageman Kang, berupa tasbih. Kalau tasbih kan ada kaitannya dengan Islami, benar sekali. Namun ketika jenengan ini dibekali dengan tasbih, seharusnya bisyarahnya ataupun mahar yang diberikan itu harus tidak boleh tinggi, harus seikhlasnya. Bisyarah ini tidak boleh memaksa dan juga tidak boleh terlalu tinggi. Contohnya, kita jujur-jujuran masalah ageman spiritual. Untuk ageman spiritual berupa tasbih koka, ini maharnya paling tasbih koka yang paling bagus, ini maharnya sekitar maksud saya untuk membeli tasbih ini harganya ini sekitar 200.000. Maka dari hal tersebut ketika seorang ustadz memberikan tasbih ini, bisyarahnya ini tidak boleh 4 kali lipat dari harga 200.000 itu. Loh Kang, di dalamnya ini terdapat energi spiritual loh Kang, terdapat lelaku spiritual loh Kang. Lah, jika sudah ada energi spiritual, kemudian sudah ada lelaku spiritual yang perlu dijalankan hingga membaca ini. Yang pertama, orang yang mengaku ustadz ini sudah menjual agamanya Allah.
bagi orang yang beriman seharusnya malu ketika melakukan hal ini. Karena ketika tasbih ini sudah ada kaitannya dengan spiritual, sudah ada kaitannya dengan lelaku spiritual, maka jatuhnya ini di perdukunan. Loh Kang, apakah jenengan ini melakukan pembenaran untuk jenengan Kang? Bukan, saya ini hanya mengulas keluh kesah yang dialami oleh majelis saya karena banyaknya santri yang salah paham berkenaan dengan masalah ustadz. Kemudian, apa makna dari dukun Kang? Lah, untuk mengenai masalah makna dari dukun, karena pembahasannya cukup panjang, nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Inti dari video ini bahwasanya seorang ustadz merupakan berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna guru. Guru yang membimbing secara tauhid agar hati seseorang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jualan ageman ataupun memaharkan ageman. Jika ranahnya sudah memaharkan ageman, ini masuknya di perdukunan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.